Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauda Zakiyah Anafiha Nusantara dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Kediri. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir ma'had, yaitu membaca, menerjemahkan, kemudian memberikan penjelasan pada Quran surat Ar-Rum ayat 55 sampai 57. Sebelumnya di sini saya akan membaca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah kadzalika kanu yufakun. Wa qala alladhina utul ilma wal imana laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. Shadaqallahul azim. Kemudian di sini saya akan menerjemahkan ayat yang sudah saya baca tadi dari kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma taqumu lan ing dalem dinane jumeneng as-sa'atu kiamat yuqsimu sumpah yahlifu tegese sumpah al mujrimuna pira-pira wong kang dosa al kafiruna wong kang kafir malabisu ora meneng sapa wong akeh fil kuburi ing dalem kuburan ghairu sa'atin saliyane sak jam. Qala ta'ala ngandika sapa Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzalika kaya mengkono kabeh kanu ana wong akeh yufakuna den ang ingga no sapa kabeh yasrifuna ingga no sapa kabeh anil haqqi saking hak atau kebenaran al ba'tsi tegese ingkang meneng kama surifu kaya ingga no sira kabeh anil haqqi saking kebenaran as-sidqi kang benar fi muddatil lubasi ing dalem mongso meneng. Wa qala alladzina lan ngandika sapa wong akeh utul ilma kang den paringi ilmu wal imana lan iman minal malaikati saking pira-pira malaikat wa ghairihim lan liyane malaikat laqad labistum teman-teman menang sira kabeh fi kitabillahi ing dalem catetane Allah Subhanahu wa ta'ala fima ing dalem perkara katabahu kang nulis sapa Allah fi sabiqi ilmihi ing dalem bisik ilmunya ila yaumil ba'tsi maring dinone kebangkitan fahadza mongko ikilah yaumul ba'tsi dino kebangkitan alladzi kang angkartumuhu ngingkari sira kabeh ing yaumul ba'ts walakinnakum lan tetapine sira kabeh kuntum sira kabeh la ta'lamuna ora ngerti sira kabeh wuqu'uhu ing kapane tumibane dino kiamat fayoma idzin mongko ing dalem dinane kiamat layang fa'u ora manfaat bil ya'i kalawania wa ta'ilan ta. Di sini maksudnya bisa la yanfa'u, bisa la tanfa'u, bisa pakai ya, bisa pakai ta. Kemudian alladzina zalamu wong akeh kang zalim sapa alladzina ma'dziratuhum alasan wong akeh fi inkarihim ing dalem olehe ngingkari wong akeh lahu maring yaumul ba'ats walahum lan ora ono wong akeh yusta'tabuna den balikna ning dunya sapa wong akeh layut labu tegese ora den suprih minhum saking wong akeh al-utba obah ay ar-ruju'i tegese bali ila ma yurdi maring perkara kang iso ngridai sapa Allahu Allah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan, tapi sebelumnya kita dengar azan dulu. Jadi saya skip. Di sini saya akan menjelaskan dari ayat-ayat yang sudah saya baca tadi, bahwasanya ayat 55 ini menjelaskan saat hari kiamat tiba, orang-orang kafir atau orang-orang yang berbuat dosa itu bersumpah bahwasanya mereka dikubur itu hanya sementara, hanya sebentar saja. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya ya begitulah orang-orang yang sudah berpaling dari kebenaran. Kayak dia di dunia, orang-orang kafir maksudnya ya. Orang-orang kafir di dunia saja menyembah berhala, padahal sudah jelas Allah ini adalah Tuhan yang
paling apa ya, ya Tuhan yang wajib untuk disembah, tapi mereka ini malah berpaling dari kebenaran, mereka malah menyembah berhala. Kemudian di akhirat ini mereka malah bersumpah bahwasanya saya di alam kubur ini nggak bakal lama-lama, cuman sebentar aja, malah gitu kan. Nah, kemudian orang-orang yang orang-orang yang diberi ilmu di sini ayat 56, wa qala alladziina utul ilma wal imana, dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan itu menjelaskan kepada orang-orang kafir bahwasanya mereka di alam kubur itu bukan hanya sebentar saja, tapi sesuai dengan ketetapan Allah atau catatan Allah hingga hari kebangkitan. Nah, hari kebangkitan itu mereka nggak tahu. Jadi ya mereka di alam kubur itu sampai kapan-kapan, sampai mereka nggak tahu, sampai nantilah tibanya hari kebangkitan itu. Jadi pasti bakal lama dong. Sedangkan kan kayak kita nggak tahu kayak hari kebangkitan itu kapan. Nah, pasti bakal lama, ya lama banget lah pas gitu intinya ya. Nah, kemudian yang terakhir, orang-orang yang zolim itu atau orang-orang kafir itu yang telah bersumpah tadi, mereka nggak bakal manfaat nanti saat hari kebangkitan itu tiba. Nah, kan mereka kan sebelumnya sudah bersumpah ya, kayak saya kalau misalkan di kuburan itu nggak bakal lama, cuman sebentar gitu. Nah, saat hari kebangkitan tiba tuh mereka nggak bakal kalau saya beralasan misalkan orang-orang kafir beralasan bahwasanya saya dulu ngomong gitu tuh karena saya nggak tahu, atau saya gini gitu, dia nggak bakal manfaat, kayak ya udah nggak bakal bisa kayak mengembalikan waktu itu. Misalkan mereka taubat, misalkan mereka taubat terus ya udah nggak manfaat, mereka menyesali atas pengingkaran kepada hari yaumul ba'ats itu, mereka nggak manfaat lah intinya, kayak nggak bakal diterima gitu loh, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin cukup. Oh ya, terakhir ada walahum tabuna, dan tidak ada untuk kalian semua kembali ke dunia. Nah, saat hari kebangkitan tiba mereka kayak nggak bisa balik lagi ke dunia. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari ayat-ayat sebelumnya yang saya tadi bacakan, bahwasanya sesungguhnya kita hidup di dunia ini kan udah ada kayak datang Nabi Muhammad untuk memberikan petunjuk kepada kita semua bagaimana seharusnya kita hidup, bagaimana kita hidup, untuk siapa kita hidup. Nah, sudah ada kebenaran, sudah ada jelaslah Al-Quran, hadis menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW turun itu untuk memberikan kita petunjuk jalan gitu-gitu. Al-Quran juga sudah menjadi petunjuk kita dalam hidup, bagaimana kita hidup sehari-hari. Nah, maka dari itu kita harus sadar bahwasanya di dunia ini hanya sementara. Apakah selama ini kita sudah menjadi hamba? Kita kan di sini cuman hamba kan, maksudnya di dunia ini cuman hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana kita hidup untuk memenuhi kehambaan kita gitu loh. Kayak Allah kan nurunin kita ke dunia ini kan pasti ada tujuan tertentu ya, kayak untuk beribadah kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, untuk menjalankan aturan-aturan Allah gitu. Jadi bagaimana caranya kita sebagai umat sebagai hamba Allah menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Jadi mari sama-sama kita ingat bahwasanya dunia ini hanya sementara. Sama-sama kita kembali renungkan apa saja amal baik yang sudah kita laksanakan, sudah kita lakukan selama umur kita ini. Misalkan saya 20 tahun, berarti amal baik apa saja yang sudah saya lakukan selama 20 tahun, apakah banyak amal baiknya atau amal buruknya. Karena nanti kalau sudah hari kiamat atau sudah hari kebangkitan tuh udah nggak ada penyesalan lagi. Udah, maksudnya penyesalan tuh nggak bisa kayak apa ya, udah nggak manfaat, nggak bakal ngebalikin kita kembali ke dunia. Karena kalau udah dikubur kan yang dibawa cuman amal kan begitu, apalagi sholat. Makanya kita sama-sama renungkan
sama-sama memperbaiki diri, sama-sama muhasabah, sama-sama kembali meniatkan hati untuk apa sih sebenarnya kita menata niat. Apa sih sebenarnya kita hidup di dunia ini tuh untuk apa gitu loh. Untuk apa gitu loh. Gitu. Mohon maaf sekali lagi apabila ada salah kata, karena dari tadi saya belibet. Mohon maaf, karena sesungguhnya kesalahan datang dari saya dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini pure penjelasan saya sendiri. Kalau misalkan ada kesalahan atau ada yang kurang, boleh ditambahi di kolom komentar. Karena saya juga di sini masih tahap belajar. Doakan saya, semoga saya bisa lancar belajarnya, diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi kesuksesan dalam menuntut ilmu, diberi kemudahan, diberi segala-galanya, amin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.